Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya adik-adik sekalian. Let's continue to our lesson on chapter 2. We went camping on page 44 on unit 1. Let's climb a mountain. Ayo kita mendaki gunung. Nah, ini kemudian di activity 1, kegiatan yang pertama sebagai sebuah pemanasan ya, warming up. Answer the following question. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini nanti disesuaikan ya dengan kondisi kalian, kondisi dan situasinya kalian. Jadi ini bisa jadi berbeda jawabannya antara satu siswa dengan siswa yang lain. Seperti itu. Coba misalkan, when was your last vacation? Nah, kapan kamu terakhir liburan? Nah, mungkin biasanya kalau orang-orang berlibur itu kan pada saat akhir tahun, ya kan? Kita bisa menjawabnya on the last year. Kemudian yang kedua, was it an indoor activity or an outdoor activity? Nah, kalau yang namanya liburan itu kan jelas di luar ruangan, ya, tidak mungkin di dalam ruangan. Jadi kita bisa menjawab it was an outdoor activity. And then number 3, what are some fun outdoor activity? Nah, apa kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan pada aktivitas di luar? Maybe you can answer walking on the sun, and then looking for some seashell, jadi mencari kerang ya, atau apa itu istilahnya, kepompong ya. Kalau kepompong bukan itu. Kita bisa menjawab looking for nah, seperti ini. Kemudian enjoying the camping, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini disesuaikan dengan aktivitas apa yang sekiranya itu menyenangkan buat kalian. Ya. Mungkin kalau selfie itu sudah menyenangkan bagi kalian, ya udah, kamu boleh saja jawab taking a photo, gitu. Juga tidak masalah. And then number 4, have you ever climbed a mountain? Apakah kamu sudah pernah mendaki gunung? Nah, ini juga tergantung. Misalkan sudah pernah ya, yes, I have. Misalkan belum ya, bisa jawab saja, no, I have not. Atau no, I have not. And then number 5, do you want to climb a mountain one day? Nah, kalau bagi Pak Jul ya, kalau daripada mendaki gunung mending pergi ke pantai. Ya, lihat pemandangan pantai. Ya, walaupun sama-sama di gunung itu juga ada pemandangannya, tapi ini semua terserah kalian jawabannya. Tapi di sini Pak Jul akan menjawab dari perspektif apa yang Pak Jul sukai. Seperti itu. Jadi bisa jawab no, I don't. I prefer to go to the beach. Ya. Saya tidak suka mendaki gunung. Saya lebih suka untuk pergi ke pantai. Okay, let's continue to activity 2. Name the pictures with the word in the box. Nah, di sini ada sebuah gambar, kemudian kalian
berikan untuk mencocokkan dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ya. Untuk yang pertama ini jelas camping bag. Yang kedua ini adalah folding chair. Yang ketiga itu jelas tent atau tenda ya. Kemudian yang keempat adalah campfire. Campfire itu sama aja api unggun. Kemudian yang kelima, teropong itu adalah binocular. Kemudian 6 jelas kompas. 7 center itu adalah flashlight. 8 itu sepatu boot ya, jadi boot. 9 ini kayak gulungan peta. Ini silahkan kalian perbesar sendiri ya, peta. Kemudian yang ke-10 adalah sleeping bag atau perlengkapan yang untuk tidur, biasanya untuk membungkus seluruh badan yang digunakan pada saat mau tidur, seperti itu. Oke, let's continue to activity 3. Read the following text carefully. Perjalananku ke Gunung Merbabu. Saya ingat pada saat liburan yang sangat menyenangkan. Ketika itu saya akan hiking atau mendaki Gunung Merbabu. Mulanya saya tidak percaya apakah saya dapat mendaki gunung sampai dengan ke atas, tetapi temanku mendukungku sehingga saya memutuskan untuk mencobanya. Nah, berarti ini penulisnya pertama kali adalah ragu. Perjalanan dimulai dengan menaiki truk pasir dari sekolah ke pos pertama yang berlokasi di Boyolali. Ini sebagai titik temu para pendaki yang tidak hanya berasal dari sekolahku saja. Di sana saya bertemu dengan banyak orang baru. Beberapa siswa di antaranya seperti diriku. Tetapi di sana juga terdapat beberapa pendaki gunung profesional. Berikutnya, sekitar 8 pagi itu merupakan waktu untuk memulai mendaki, sehingga kami berdoa bersama-sama agar perjalanannya selamat dan sampai pada tujuan. Kita dibariskan ke dalam satu barisan yang masing-masing menggunakan flashlight atau senter untuk penerangan. Saya membawa senter yang bagus dan saya kemudian berjalan sebagai pemimpin dari tim saya dengan mengikuti atau menyusuri jalan. Kita tetap tetap berjalan sampai dengan midnight, jadi tengah malam. Dan ketika kita tiba di pos kedua yang merupakan titik istirahat. Oh, ini sekitar 8 PM. 8 PM itu malam ya. Kemudian anginnya sangat terasa dan hujan di malam, rainy night. Jadi malam-malam hujan. Sehingga saat membuat mendirikan tenda menjadi sedikit kesusahan. Kita bekerja sama dan kemudian kita istirahat bersama-sama. Nah, selanjutnya silahkan kalian bisa terjemahkan sendiri ya. Pak Jul sudah 2 paragraf, saya sisakan 2 paragraf untuk kalian. Langsung saja to activity 4. Read the text again and decide whether the following statement is true or false. Kita diminta untuk menentukan apakah statement di bawah ini adalah benar atau salah. Number 1. The writer was confident about reaching the top of Mount Merbabu from the beginning. Nah, ini jelas salah, false. Karena apa? Karena si penulis ya di situ sebenarnya adalah ragu
tidak percaya apakah dia bisa mendaki atau tidak. Pernyataan pertama false. And then number 2, the writer brought a flashlight to help the group during the hike. Ini jelas true, benar. Number 3, the writer and the team face challenge in the setting up camp due to windy and rainy weather. Nah, penulis dan timnya tertantang pada saat mendirikan tenda karena adanya angin dan juga udara atau keadaan cuaca yang hujan. Nah, ini juga benar. Tadi dikatakan it was a windy and rainy night. Benar ya, berarti true. Number 4, the terrain during the climb to the top was very steep. Ini kayaknya juga sudah dikatakan ya. Thankfully the terrain was not too steep. Jadi medannya tidak terlalu susah untuk didaki. Tapi kalau di sini medannya selama mendaki ke atas sangat susah. Padahal di sini pernyataannya adalah was not too steep. Nah, berarti kontradiktif. Kalau kontradiktif ya berarti pilihannya adalah false. Kemudian a nice person provide the group with a warm drink before reaching the top. Nah, ini ada dikatakan di sini. Before reaching the top, we were exhausted and cold. Luckily, a nice person gave us a warm drink. Nah, sesuai dengan paragraf yang keempat, kalimat yang kedua. Jadi pernyataan kelima ini juga benar, true. Okay, let's continue to activity 5. Where did the writer go for their most memorable holiday? Nah, ini jelas. The writer kemana ini? Ke hiking ya. Saya geser di sini. Nomor 1. Where did the writer go for their most memorable holiday? He went hiking to Merbabu. Number 2. How did the writer overcome their initial uncertainty about the hike? Nah, bagaimana si penulis kemudian mula-mulanya itu tidak pasti atau seolah ragu ya istilahnya, ragu pada saat mendaki. Nah, namun kan walaupun ragu, kemudian kan diyakinkan sama temannya. Nah, kita bisa menjawab his friend encourage him, so he decided to make a try. Try ini kata benda ya. Jadi temannya itu meyakinkannya sehingga dia memutuskannya untuk tetap mencobanya. Number 3. Describe the journey from the high school to the first post for hiker. Nah, dari sekolah sampai dengan pos pertama itu kan jelas ya, naik truk pasir ya. He went there by using sand truck. Number 4.
Why did the group pray together before starting the hike? Because they pray for a safe journey. 5. How did the group navigate through the rainforest at night? They navigate by marching single salah ini, kalau nulis kolomnya salah. Aduh, salah lagi. Column flashlight or lighting. Seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor ke-6, what challenge did the group face when setting up camp at the resting point? Jelas ya, tantangan yang menantang pada saat mendirikan tenda itu kan angin ya, sama keadaan rainy weather, keadaan hujan ya. Jadi kita bisa menjawabnya, it was a windy and rainy weather. Karena angin dan udara atau cuaca hujan. And then number 7, why was it important for the group to reach the top before the cloud covered the view? Mengapa sangat penting untuk mencapai puncak sebelum awan menutupi pemandangan? Because tentunya kan intinya mereka ingin lihat pemandangan tanpa adanya tutupan awan, kan intinya itu. Jadi because they want to have a clear view. A clear view of Mountain Merbabu. Sorry. Dia kan mendakinya Merbabu. Kalau yang mau lihat ya lihatnya adalah Merapi. Ya, sorry. Nah, kalau mendakinya Merapi yang dilihat Merbabu. Seperti itu. View of Mountain Merapi from the top of Mountain Merbabu. 8. What did the group do at dawn before starting the climb to the top? Apa yang dilakukan kelompok tersebut sebelum mulai mendaki ke atas? They woke up pray subuh, sholat subuh maksudnya, kemudian and eat instant
instant noodles. Sembilan. Why did the writer mention the experienced climber standing out? Nah, tentunya adalah mengapa si penulis kemudian merasa sebagai pengalaman yang luar biasa pada saat mendaki, because it was the destination of the hiker. Jadi kepuasan dari mendaki ya, pada saat mendaki sampai dengan di puncaknya itu, berdiri di atas ya. And then the last question for number 10, why did the group need a sound sleep before descending the mountain? Because they needed important rest. Because needed to get their energy. Seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Boleh berbeda tergantung dari perspektif kalian. Kalau ini kalau antara mana, ini kayaknya semuanya by text semua ya, bukan masalah bukan masalah tergantung dari perspektif kalian. Nah, maksud saya tergantung dari perspektif kalian memahami isi bacaannya. Kadang-kadang kan pemahaman antara orang yang satu dengan orang yang lain kan kadang-kadang juga berbeda. Namun setidaknya ini jawaban sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Jadi menjawab dari pertanyaan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam teks pada saat yang berjudul apa ini? Yang berjudul My Trip to Merbabu Mountains. Okay, let's continue to activity 7 ya. On activity 7, read the story in activity 3 again and arrange the sentence in order. Give number in the box. Nah, pertama tentunya adalah saat perjalanan dari sekolah ke pos pertama, yaitu they rode ascent tracks from Semarang to Boyolali. Berarti jelas F ya. F. Kemudian selanjutnya adalah they, setelah ke Semarang ke Boyolali itu kan pos pertama. They gather with other hiker at the first post, B. Kemudian selanjutnya dari first post, they woke up, did the subuh prayer, ate some instant noodles, and started to climb to the top. Jadi yang A. Kemudian selanjutnya adalah dari ini kan perjalanan dari pos pertama, kemudian menuju ke mana? Ke pos kedua. Nah, mana yang ada pos keduanya? Yaitu pos kedua adalah tempat istirahat, yaitu they set up camp at the second post known as the resting area. Nah, ini sebagai pos kedua. Jadi D. Kemudian selanjutnya adalah they were exhausted and freezing, but a nice person gave them warm drink. Nah, ini pada saat di pos kedua di puncak, yaitu C. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah they finally reached the top and got a beautiful view of Merapi Mountain. Nah, ini adalah perjalanan mendaki Gunung Merbabu untuk menikmati pemandangan Gunung Merapi.
Okay, let's continue to activity 8. Do you like to go to a mountain trips? Write draft of your plan by answering the following question. First, what do you think you need to bring? Jadi saat mendaki gunung, apa sekiranya yang perlu dipersiapkan? Sebenarnya tadi yang ada di gambar itu merupakan perlengkapan mendaki gunung semuanya. Ya, saya sebutkan saja beberapa di antaranya ya. Di antaranya adalah flashlight, kemudian clothes, kemudian tenda, tent, kemudian kompas, peta, map, ya, kemudian boots, food, ya, kemudian camping bag. Nah, ini beberapa di antaranya. Okay, for the next question, who will you climb with, friend or family? Nah, ini tergantung, it's depend with you. Misalkan kasusnya kamu mendaki gunung bersama temanmu, ya sudah, tulis saja I will climb with my friend. The third question, which mountain do you want to climb? Why? Nah, ini kalau misalkan ini kan si penulisnya kemarin kan berasal dari Semarang ya. Di Semarang. Nah, misalkan saya carikan gunung yang dekat di Semarang aja ya. I want to climb Telomoyo Mountain. I want to climb Telomoyo Mountain. Nah, because it's not too far and not too high. Because it's not too far. Too far-nya to-nya double ya. It's not too far and not too high. Ya. Jadi Gunung Telomoyo itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu tinggi. Okay, for the last question, what other things you need to do before going on a mountain trip? Nah, tentunya kan kita butuh pemanasan ya. I think I need doing exercise first as warming up. Seperti itu. Jadi kita butuh pemanasan, butuh beberapa latihan, tentunya olahraga fisik ya, sebagai sebuah bentuk mendaki, pemanasan sebelum mendaki gunung. Kalau yang namanya mendaki gunung itu kan butuh fisik yang kuat. Nah, makanya butuh latihan fisik, ditempa fisiknya dulu, bisa jalan kaki, bisa lari-lari, bisa squat jump atau bisa angkat besi. Nah, nanti biar kuat ngangkat badannya sampai ke puncak gunung. Karena pada dasarnya mendaki gunung itu kan kita membawa tubuh kita dari bawah sampai ke puncak gunung. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.